Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi dengan materi kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah Dani Cynthia Dewi dengan NIM 2017-051202. Yang kedua ada saya, Lohwi Meta Dewi dengan NIM 2017-051203. Dan yang terakhir ada Nima Dejanis Joplinita dengan NIM 2017-051205. Nah, baik. Adapun materi-materi yang kami bahas di presentasi ini, yang pertama yaitu tujuan kerangka konseptual, yang kedua ada lingkungan akuntansi pemerintah, yang ketiga ada standar akuntansi pemerintah, yang keempat ada entitas akuntansi dan laporan, yang kelima ada peranan dan tujuan laporan keuangan, yang keenam ada asumsi dasar, yang ketujuh ada karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang ke-8 ada prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, dan yang terakhir ada kendala informasi yang relevan. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu tujuan kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual akuntansi pemerintah merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, penyusunan standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua ada penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga ada pemeriksa dalam memberikan pendapatan mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dan yang terakhir ada para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Baik, yang kedua ada lingkungan akuntansi pemerintah. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi pemerintah. Tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut. Ciri utama struktur pemerintah dan pelayanan yang diberikan. Yang pertama, bentuk umum pemerintah dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintah otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Yang ketiga, pengaruh proses politik. Yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Yang keempat, ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Yang keenam, anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian. Yang ketujuh ada investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Yang kedelapan ada kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Dan yang terakhir, penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Nah, materi selanjutnya yaitu standar akuntansi pemerintah. Apa kalian tahu apa itu standar akuntansi pemerintah? Baik, di sini saya akan menjelaskan.
Pengertiannya yaitu standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Menurut L. Suparwoto mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dan teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan menyajikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak internal dan eksternal. Yang kedua, menurut American Accounting Association, adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi penggunaan informasi tersebut. Dan yang ketiga ada menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 476 KMK 0101. Akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pengandalisan, pengklasifikasian, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan terhadap suatu transaksi keuangan dari kesatuan ekonomi untuk menyediakan sebuah informasi keuangan bagi yang memerlukan informasi tersebut yang berguna dalam mengambil keputusan. Penerapan SAP. SAP berbasis akrual. Pemerintah penerapan SAP berbasis akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. SAP berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual. SAP berbasis kas menuju akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Adapun prinsip standar akuntansi pemerintah. Yang pertama, basis akuntansi, yaitu basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua ada prinsip nilai historis. Prinsip ini dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan serta dengan kas yang dibayar. Yang ketiga ada prinsip realisasi. Prinsip ini pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi. Yang keempat ada prinsip substansi. Ya udah, gini aja sana. Kita lukat dulu, cut nanti ya. Banyak kali seharusnya sih kok prinsip kan adanya prinsip ASP itu ada 8, cuman gitu-gitu aja. Saya jelasin ibunya kan udah megang apa? Lebih baik kita nggak. Ini pada kau semua tuh baca banyak.
banyak ya. Sampai titiknya aku baca. Baik, selanjutnya ada prinsip standar akuntansi pemerintah. Prinsip ini ada 8, yaitu yang pertama basis akuntansi, yang kedua prinsip nilai historis, yang ketiga prinsip realisasi, yang keempat prinsip substansi mengungguli bentuk formal, yang kelima prinsip periodisitas, yang keenam prinsip konsistensi, yang ketujuh prinsip pengungkapan lengkap, yang kedelapan prinsip penyajian wajar. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang dianutnya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari suatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Entitas akuntansi mengacu pada sebuah entitas yang dikukuhkan untuk tujuan akuntansi untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Contoh, kantor wilayah, satuan kerja, eselon 2, dan eselon 1. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari suatu lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Entitas pelaporan mengacu pada organisasi secara keseluruhan. Contoh, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kementerian dan lembaga, satuan organisasi di lingkungan pemerintahan, pusat daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut undang-undang, satuan organisasi itu wajib menyajikan laporan keuangan. Dengan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan saling berkaitan, dan tidak semua entitas akuntansi merupakan entitas pelaporan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas, dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Selanjutnya, peran dan tujuan pelaporan keuangan. Peranan pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi untuk subentitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan. Peran pelaporan keuangan yaitu akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar negarasi atau integrational equity, dan evaluasi kinerja. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintahan yaitu yang pertama, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua,
menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Dan yang terakhir, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Dan materi selanjutnya, asumsi dasar. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi ketujuh, yaitu karakteristik kualitatif laporan. Jadi, karakteristik kualitatif laporan ini merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Nah, adapun karakteristik berikut yang merupakan persyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Yang pertama yaitu ada karakteristik relevan, di mana laporan keuangan ini bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan juga memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang kedua, ada karakteristik yang andal. Yang dimaksud andal di sini yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Nah, informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat dihandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Yang ketiga, yaitu karakteristik yang dapat dibandingkan. Nah, maksud dari dapat dibandingkan ini yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan juga eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Dan perbandingan secara eksternal yaitu dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Nah, apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, maka perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Nah, dan yang terakhir yaitu ada karakteristik yang dapat dipahami atau mudah dipahami.
Nah, dalam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Nah, yang materi ke-8 yaitu tentang prinsip akuntansi dan juga pelaporan keuangan. Nah, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang dimaksudkan yang sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Dan berikut ini ada 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi pelaporan keuangan pemerintah. Di antaranya yaitu basis akuntansi, yang kedua ada prinsip nilai historis, yang ketiga prinsip realisasi, yang keempat ada prinsip substansi mengungguli bentuk formal, yang kelima prinsip perioditas, dan yang keenam prinsip konsistensi, dan yang ketujuh prinsip pengungkapan lengkap, dan yang terakhir yaitu ada prinsip penyajian wajar. Nah, dari basis akuntansi ini yang pertama itu digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual untuk pengakuan pendapatan LO beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, yang kedua prinsip historis, aset ini dicatat sebesar pengeluaran kas dan serta kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan atau disebut dengan consideration untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Dan yang ketiga ada realisasi atau realisation bagi pemerintah, pendapat basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Dan yang keempat yaitu ada prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Yang dimaksudkan yaitu informasi menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Dan yang kelima ada prinsip periodisitas. Yang keenam yaitu ada prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi merupakan perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan, atau prinsip konsistensi internal. Dan yang ketujuh prinsip pengungkapan lengkap, yang merupakan laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang terakhir yaitu prinsip penyajian wajar. Laporan keuangan penyajian wajar, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Baik, berikut merupakan penjelasan dari prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Dan materi selanjutnya yaitu kendala informasi yang relevan dan andal. Nah, kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan merupakan setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau limitation
atau karena alasan-alasan kepraktisan. Dan ada 3 hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Di antaranya yang pertama yaitu ada materialitas, yang kedua ada pertimbangan biaya dan manfaat, yang ketiga ada keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Nah, dari penjelasan yang pertama yaitu materialitas yaitu laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Yang kedua yaitu ada pertimbangan biaya dan manfaat, merupakan manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Dan oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Nah, sekian pembahasan materi, dan kelompok kami dapat menyimpulkan dari materi-materi yang sudah dibahas di atas, yaitu kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kerangka konseptual pada akuntansi sangatlah penting, dikarenakan akuntansi pemerintah dengan sebaik-baiknya banyak memiliki lingkup, dan sebelum itu perlu dilakukan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan adanya kerangka konseptual akuntansi pemerintah, maka kita dapat merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi pemerintahan. Dan maka dari itu, sangatlah penting mempelajari tentang kerangka konseptual pada akuntansi ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.